Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang mana kita pada pertemuan sebelumnya masuk pada pembahasan ayat yang ke 49 sampai 57. Yang sudah dibaca 49 sampai 57. Namun sekarang kita sampai pada ayat yang ke 54 ya. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina lak. Ini ayat ke 50 berapa? 50 ayat ke-55 sahih. Ya id qultum ya Musa lan nu'mina lak hatta narallaha jahra. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Dan ingatlah ketika kalian berkata, kalian wahai Bani Israel berkata kepada Musa, kami tidak akan beriman padamu wahai Musa hingga kami bisa melihat Allah dengan jelas. Jadi ini ancaman dari Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam kalau mau mereka beriman kepada Nabi Musa. Artinya kalau mereka tidak bisa melihat Allah dengan jelas, maka mereka enggan untuk beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Lihat ya, padahal sebelumnya mereka sudah Allah kasih nikmat. Maka Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, wa hadza ghayatuz zulmi wal jur'ah 'ala Allahi wa 'ala rasulih. Maka ini adalah puncak kezaliman dan kelancangan atas Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya kok diancam, ya. Kalau tidak bisa melihat Allah, saya nggak mau beriman. Ini kan berarti mengancam Allah dan Rasulnya. Padahal keimanan itu wajib. Keimanan itu merupakan kewajiban seorang muslim, kewajiban Bani Israel yang tidak bisa ditawar. Toh setelah mereka beriman, mereka akan mendapatkan keuntungan. Mereka sendiri yang akan selamat dari siksa. Mereka sendiri yang akan mendapatkan pahala. Namun mereka tidak mau beriman kalau tidak melihat Allah secara jelas. Ini mempermainkan Allah dan Rasulnya.
Nah, maka fa'akhadatkumus sa'iqatu, mereka pun disambar oleh kilat, mereka disambar oleh petir. Immal mautu awil ghasyiyatul azimah. Setelah mereka disambar oleh petir itu, maka bisa jadi mereka mati, bisa jadi mereka mengalami pingsan yang sangat besar, pingsan yang parah. Ya, orang kalau kesambar petir, kalau nggak mati ya pingsan. Nah, ini sebagai apa? Hukuman dari Allah kepada Bani Israel. Naam, wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikannya, yaitu wuqu'u dzalik, bahwasanya itu benar-benar terjadi. Kullun yanzuru ila sahibihi, masing-masing melihat kawannya yang disambar petir itu. Jadi ada yang menyaksikannya. Nah, kemudian Allah berfirman, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Ini kenikmatan Allah yang kesekian kalinya. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian agar kalian bersyukur. Sudah ngancam Allah, lalu dihukum oleh Allah dengan petir, lalu Allah hidupkan lagi. Berarti Allah apa? Mengampuni, memaafkan. Setelah mereka apa? Membangkang, tidak mau beriman kecuali bisa melihat Allah dengan terang. Ya, akhirnya mereka dihukum. Tapi setelah itu Allah hidupkan mereka kembali. Tujuannya agar apa? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Harusnya kalian itu bersyukur. Habis dihukum sama Allah, dimaafkan. Habis dimatikan oleh Allah, dihidupkan kembali. Tsumma dzakara ni'matahu 'alaihim, kemudian Allah sebutkan nikmatnya atas mereka lagi. Fitihi wal bariyah, yaitu tatkala mereka diberi kehidupan di padang sahara dan dataran al-khaliyah yang kosong. Jadi mereka dikasih tempat sama Allah di suatu padang sahara, di suatu dataran atau daratan yang kosong. Minaz zilal, yaitu Allah kasih mereka keteduhan, naungan. Wasi'atil atau wasa'atil arzak, dan rezeki yang luas. Jadi Allah Subhanahu wa taala kasih mereka tempat yang kosong di padang sahara, tapi diberikan yaitu keteduhan. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Maka kami berikan kepada mereka zillah, teduh, tempat berteduh. Dengan apa? Al-ghamam, awan. Jadi meskipun mereka berada di tanah Sahara, di daratan yang kosong, tapi Allah kasih mereka awan. Jadi mereka tidak kepanasan. Wa anzalna, dan Allah turunkan alaikum, kepada kalian, al-manna wassalwa. Nanti akan kita terangkan dan kita bacakan penjelasan dari al-mu'allif rahimahullah, apa itu al-manna, apa itu as-salwa. Nah, wa huwa ismun jami'un li kulli rizqin hasanin yahsulu bila ta'bin. Yang jelas, manna dan salwa itu adalah suatu nama yang mencakup likulli rizkin, setiap rizki, hasanin yang baik, yahsulu yang didapatkan bila ta'bin, tanpa perlu berlelah-lelah. Jadi gampang dapatkannya, tapi enak, tapi nikmat. Ya, tidak perlu susah payah untuk mendapatkannya. Ini Allah kasih kepada Bani Israel. Wa minhu az-zanjabil, di antaranya adalah az-zanjabil, jahe.
Wal kam'ah, al-kam'ah ini wallahu alam ya, setahu saya ini semacam jamur ya. Ibu-ibu bisa googling ya, googling tulis al-kam'ah gitu ya, nanti keluarnya itu semacam jamur yang bentuknya itu ya sebenarnya kelihatan biasa, tapi wallahu a'lam bishawab ini disebutkan apa? Makanan yang enak. Makanan yang enak. Kalau di terjemahan apa, Bu? Di terjemahan apa? Jahe, kemudian cendawan. Apa cendawan itu? Ya. Jadi kalau kita lihat di apa namanya Mbah Google itu semacam jamur. Makanya saya terjemahkan jamur kam'ah. Seperti apa itu wallahu alam. Ya wallahu alam bisawab. Nah, kemudian wal khubzi roti wa ghairi dzalik dan yang lain sebagainya. Tapi ini bukan manna dan salwa ya. Ini bukan manna dan salwa. Ini hanya ungkapan, yaitu sesuatu yang mudah didapat, yang enak. Nah ini apa? Wa ghairu dzalik dan yang lain sebagainya. Wasalwa, adapun as-salwa ta'irun saghirun, burung kecil, yuqalu lahu as-samani, yang punya nama as-samani, burung samani. Ini juga sama, saya nggak tahu burung samani ini burung apa. Yang jelas tibul lahmi, yang rasanya itu lezat, kualitas dagingnya itu bagus. Fakana yanzilu alaihim minal manni wassalwa, maka turun kepada mereka berupa manna dan salwa, ma yakfihim wa yuqituhum, apa yang bisa mencukupi mereka dan yang bisa menjadi makanan pokok mereka. Nah, tentang manna dan salwa ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat penjelasan dari ulama yang lain, misalnya di dalam tafsir Ibnu Katsir, maka ada hal yang cukup menarik di sini tentang al-man. Ya, saya bacakan tentang al-man. Fal-mannu al-masyhur, manna yang masyhur, in ukila wahdahu kana ta'aman wa halawatan. Kalau dia dimakan sendiri, maka itu rasanya manis, makanan yang manis. Wa in muzija ma'al ma'i sara syaraban tayyiban. Kalau dicampur sama air maka jadi minuman yang baik. Wa in rukkiba ma'a ghairihi sara naw'an akhar. Dan kalau dia dicampur dengan jenis makanan yang lain, maka dia menjadi makanan tersendiri. Ya. Jadi ada yang mengartikan alman itu suatu makanan tertentu yang kalau dimakan sendirian enak, dicampur minuman enak, dicampur makanan yang lain juga enak. Ya, saking enaknya sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Beda lagi dengan tafsir Ibnu Abbas yang juga dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang al-man, yaitu kana al-mannu yanzilu alaihim 'alal asyjar. Al-man itu turun kepada mereka lewat pohon. Jadi ada di pohon. Fayaqduna ilaihi fayaquluna minhu ma sya'u. Sehingga mereka bisa minum atau mendatanginya dan mereka bisa makan sekehendaknya. Ya, makan sekehendaknya. Beda lagi dengan tafsiran Qatadah. Kata beliau, kana al-mannu yanzilu alaihim fi mahallatihim suqutat thalji. Manna itu turun kepada mereka di tempat-tempat mereka
seperti turunnya embun. Ya, seperti turunnya embun. Asyaddu bayadan minal laban, warnanya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Yasqutu alaihi min tulu'il fajri ila tulu'is syams, yang yaitu turun kepada mereka sejak terbit fajar sampai terbitnya terbenam matahari, harusnya ini ya, sampai terbenamnya sampai terbitnya matahari. Sahih. Tulu'il fajar waktu subuh, ila tulu'is syams sampai terbit matahari. Ya. Nah, seperti itu. Jadi seperti embun yang kita ada di sekitar kita, tapi bisa dimakan. Tapi kalau kita melihat kepada hadis Nabi SAW, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ada tersendiri, ya. Al-kam'atu minal manni, kata Nabi SAW, al-kam'atu, jamur kam'ah. Nah, ini seperti yang ditafsirkan oleh Syekh As-Sa'di tadi, ya. Yang di terjemahan itu disebut dengan cendawan. Ada yang tahu Bu cendawan? Ya, silakan nanti bisa googling, ya, cendawan atau al-kam'ah. Ya. Nah, kata Nabi SAW, al-kam'atu minal manni wa ma'uha shifa'un lil aini. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Jamur kam'ah itu termasuk di antara alman, ya, termasuk manna bahasa kita. Dan air dari jamur kam'ah ini sebagai obat bagi penyakit ain. Nah, jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, intinya alman itu adalah semua makanan yang baik, yang lezat, yang tidak perlu susah payah untuk mendapatkannya. Sampai-sampai tadi ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan juga Qatadah, yang datang ya, tiba-tiba atau gratis seperti embun sejak subuh sampai terbit matahari. Kapanpun bisa kita ambil dan kita konsumsi. Nah, itu tentang apa? Alman. Adapun tentang salwa, maka tadi disebutkan salwa itu nama apa, Bu? Burung. Ya, salwa itu nama burung yang dikenal dengan burung samani. Ya, dan ini berdasarkan juga tafsir dari para ulama salaf, sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Mas'ud itu mentafsirkan kalau salwa itu adalah burung yang dagingnya itu bagus kualitasnya. Naam. Ada yang mengatakan as-salwa akbaru minal usfur, lebih besar dari burung usfur. Burung apa? Pipit. Ya. Burung pipit. Wa qala Qatadah mengatakan as-salwa kana min tairin aqrab ilal humrah. Adapun salwa itu adalah burung yang warnanya itu mendekati kemerah-merahan. Ya, mendekati kemerah-merahan. Nah, ada juga yang menjelaskan di sini sebagaimana perkataan Ibnu Katsir tentang keistimewaan salwa ini. Wa kana rajulu yadhbahu minha qadra ma yakfihi yaumahu dzalik. Dan seseorang yang mau menyembelih salwa, maka dia harus menyembelih sesuai dengan kadar yang mencukupinya di hari itu saja. Fa idza ta'adda fasada wa lam yabqa indah. Kalau dia melebihi kemampuan, melebihi kemampuan dia, melebihi kapasitasnya, jadi sampai sisa makanan itu, salwa itu
maka fasada, dagingnya itu akan rusak. Walam yabqa indahu, dan tidak akan tersisa di sisinya. Ya. Jadi dia itu hanya bisa dimakan sehari sesuai dengan kebutuhan. Lebih dari itu maka akan rusak. Nah, ini di antara penjelasan para ulama tentang as-salwa. Nah, intinya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua makanan ini adalah makanan yang lezat, makanan yang sangat mudah didapatkan. Ya, sudah enak, gratis lagi. Kalau kita mau makan enak perlu bayar. Itu pun biasanya mahal, atau perlu ke tempat yang jauh baru bisa merasakan makanan enak, biasanya seperti itu. Tapi Bani Israel dikasih sama Allah makanan yang enak, yang mudah didapat, cuma-cuma, gratis. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Maka makanlah dari rizki yang baik yang telah Allah berikan kepada kalian. Ay rizqan la yahsulu nadhiruhu li ahlil mudunil mutaraffihina, yaitu rizki yang tidak didapatkan yang semisalnya oleh orang-orang yang biasa hidup mewah. Artinya apa? Rizki semacam ini itu hanya Allah berikan kepada Bani Israel. Sedangkan orang-orang yang biasa hidup mewah di zaman itu tidak bisa mendapatkan rezeki yang seperti itu. Ya. Jadi orang-orang yang biasa hidup mewah masih kalah dibandingkan dengan apa? Makanannya dan minumannya Bani Israel. Orang-orang yang biasa hidup mewah, kualitas makanan dan minuman mereka masih jauh dibandingkan dengan Bani Israel. Ini menunjukkan Bani Israel itu dapat nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Namun falam yashkuru hadhihi ni'ama, mereka Bani Israel itu tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat ini. Wastamarru ala qasawatil qulub wa kathratiz dzunub, sehingga mereka terus-menerus di atas kerasnya hati dan banyaknya dosa. Sudah Allah beri nikmat, lalu mereka buat kesalahan, Allah ampuni, Allah kasih nikmat, Allah lalu mereka tidak bersyukur, mereka buat kesalahan, diampuni terus seperti itu hingga sampai akhirnya Allah tidak memberikan ampun pada mereka. Wa ma zalamuna, dan tidaklah mereka itu menzalimi kita, menzalimi kami, menzalimi kami yaitu menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Bani Israel menjadi kaum yang pembangkang, maka mereka tidak menzalimi Allah. Allah tidak terzalimi dengan pembangkangan mereka. Yakni bitilkal af'alil mukhalifati li awamirina, itu dengan perbuatan-perbuatan mereka yang menyelisih perintah-perintah kami. Itu perintah Allah. Li'anna Allah la tadurruhu ma'siyatul 'asin, karena Allah tidak termadaratkan dengan maksiat orang-orang yang bermaksiat. Kama la tanfa'uhu, sebagaimana Allah tidak mendapat manfaat ta'atut ta'i'in, dari ketaatan orang-orang yang taat. Ya, bahkan dalam hadis Nabi SAW disebutkan, seandainya hati seluruh manusia ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semua hati manusia itu seperti hati orang yang terbaik di antara kalian, lam yasdad min dalika fi mulkihi syai'a, itu tidak menambah sedikit pun kekuasaan Allah.
Kalau semua orang hatinya seperti manusia terbaik, siapa manusia terbaik? Rasulullah SAW. Seluruh manusia itu memiliki hati seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apakah berarti ini menambah kekuasaan Allah? Tidak. Semua manusia taat, Allah sedikit pun tidak bertambah kekuasaannya. Dan sebaliknya, seandainya seluruh manusia itu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum lam yanqus min dzalika fi mulkihi syai'a. Seandainya seluruh manusia itu hatinya seperti hati orang yang paling fajir, yang paling berdosa, maka itu tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah. Orang yang paling berdosa contohnya siapa, Bu? Kayaknya semua sepakat ini ya. Orang yang paling berdosa itu Fir'aun. Ya, semua orang itu seperti Fir'aun misalnya, maka Allah tidak terkurangi sedikit pun kekuasaannya. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terzalimi sama sekali dengan perbuatan Bani Israel. Beda kalau manusia. Ya, manusia kalau berbuat baik tapi dikhianati, lalu dia memaafkan, dikhianati, memaafkan, nah ini terzalimi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak. Allah kasih nikmat, didurhakai, Allah maafkan, terus Allah kasih nikmat lagi, didurhakai lagi, terus seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terzalimi. Mereka tidak menzalimi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin kanu anfusahum yadzlimun. Akan tetapi justru merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Fayaudu dararuhu alaihim, sehingga madarat itu kembali pada mereka. Madarat itu kembali pada mereka. Dan ini semisal apa yang pernah kita bahas juga ya di tafsir sebelumnya tentang orang-orang munafik. Mereka merasa berhasil memperdayai Allah Subhanahu wa ta'ala, menipu Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang beriman. Ya, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tapi Allah katakan, padahal tidaklah mereka itu menipu kecuali diri mereka sendiri, namun mereka tidak menyadarinya. Nah, ini menunjukkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, siapapun yang berusaha untuk melakukan tipu daya terhadap Allah, maka pasti akan kembali pada diri mereka sendiri. Maka pasti akan kembali pada diri mereka sendiri. Nah, selesailah kita membahas ayat yang ke-49 sampai ke-57. Sekarang kita masuk ayat yang ke-58. Taib, silakan dibaca ayat 58 59. Taib. Ma'asyar muslimin ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setelah
Allah Subhanahu wa taala diperlakukan dengan tidak baik oleh Bani Israel, yang pada hakikatnya Bani Israel yang mendolimi diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada mereka kenikmatan lagi, yaitu Allah berfirman, wa idh qulna dakhulu hadhil qaryah, dan ingatlah ketika kami berkata, masuklah kalian ke negeri ini, negeri Baitul Maqdis. Fakulu minha haitsu syi'tum ragada, silahkan kalian makan di negeri tersebut sesuka kalian. Ragadan dengan nikmat, dengan tenang. Wadkhulul baba sujjada, dan masuklah kalian melalui pintu dengan cara sujud. Wa qulu hittatun, dan ucapkanlah hittah, yang artinya bebaskan kami dari dosa. Naghfir lakum khatayakum, niscaya kami akan ampuni bagi kalian kesalahan-kesalahan kalian. Wa sanazidul muhsinin, dan kami akan tambahkan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, ini apa? Nikmat. Ini adalah anugerah. Namun lagi-lagi mereka mengulangi kesalahan yang dulu, kesalahan yang sama. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ, maka orang-orang yang zalim di antara mereka itu merubah ucapan yang tidak diperintahkan. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ, maka kami turunkan, kata Allah, kepada orang-orang yang zalim tersebut hukuman dari atas langit. Bima kanu yafsuqun, atas apa yang telah mereka perbuat berupa kefasikan. Taib. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, secara global kita bisa memahami dengan mudah, lagi-lagi Bani Israel berbuat ulah. Sudah dikasih nikmat tapi membangkang untuk yang kesekian kalinya. Kita bacakan, berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, wa hadha aidan min ni'matihi alaihim ba'da ma'siyatihim iyah, dan ini pula di antara nikmat Allah atas mereka setelah kemaksiatan mereka kepadanya, kepada Allah. Fa amarahum bidukhuli qaryatin, maka Allah perintahkan mereka untuk masuk negeri takunu lahum izzan wa watanan wa maskanan, yang menjadi tempat mereka mendapatkan izzan, kemuliaan, watanan, menjadi tempat tinggal, wa maskanan, dan juga sama, tempat menetap. Yang tadi disebutkan di dalam terjemah Baitul Maqdis. Nah ini, jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka tempat yang tenang seperti itu. Yahsulu lahum fiha rizqur ragad, yang mereka mendapatkan di dalam negeri tersebut rizki yang melimpah. Wa an yakuna dukhuluhum ala wajhin khadi'ina lillahi fihi bil fi'li, dan mereka, ya, hendaknya masuk ke negeri tersebut dengan cara khadi'ina lillah, tunduk kepada Allah dengan perbuatannya. Tunduk kepada Allah dengan perbuatan mereka. Wa huwa dukhulul bab sujjadan, yaitu masuk ke dalam negeri tersebut melewati pintu dengan cara sujjadan. Apa itu sujjadan? Ai khadi'ina dzalilina, yaitu dengan tunduk dan merendahkan diri. Ya, tunduk dan merendahkan diri. Membungkuk mungkin gitu ya. Karena kalau turun diartikan sujud, maka tentu ini hal yang sulit ya.
masuk ke suatu negeri tatkala melewati pintu sujud. Wallahu alam, apa ada tafsir yang lain ya tentang hal ini? Benar-benar sujud atau dimaknai tunduk? Nah, kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ruk'an min babin saghir. Jadi masuk dalam keadaan sujadan itu maknanya ruk'an, ruku. Min babin saghir, dari pintu yang kecil. Jadi sambil bungkuk, Bu. Masih bisa kan? Masuk jalan sambil bungkuk itu masih bisa. Ya. Nah, kalau sujud, ini ya bisa sih, tapi kapan sampainya? Ya. Apalagi yang namanya sujud itu kan kepala di mana? Di lantai. Ya sakit gitu ya. Digesret kan sakit. Kalau diangkat ya berarti nggak sujud namanya. Nah ini. Oleh karena itu Syekh Sa'di mentafsirkan dengan khudu. Apa itu? Tunduk, patuh. Oleh Ibnu Abbas tadi ruku, masuk dalam keadaan apa? Ruku, membungkuk lewat pintu kecil. Adapun sebagian ulama yang lain di antara Syekh Sa'di itu bukan ruku tapi khudu. Khudu itu apa? Tunduk. Jadi merendahkan diri. Karena tidak mungkin dimaknai dengan sujud sesungguhnya. Ala kulli hal, intinya mereka itu diperintahkan masuk. Intinya mereka itu diperintahkan masuk ke dalam pintu negeri itu dengan cara merendahkan diri, ya kan? Baik dengan cara membungkuk ruku ataupun dengan cara biasa, tapi hatinya harus apa? Tunduk. Nah itu intinya. Sehingga tidak dimaknai dengan makna hakiki sujud seperti yang kita ketahui. Nah, khati'ina dzalilina bil qauli. Jadi mereka itu diperintahkan masuk lewat pintu itu dengan tunduk dan merendahkan diri dengan perbuatan tersebut, wabil qauli, dan juga Allah perintahkan mereka masuk dengan mengucapkan sesuatu. Wa huwa an yaqulu hittatun, yaitu dengan mengatakan hittah, yang maknanya apa? An yuhatta anhum, an yahutta anhum khatayahum bisu'alihim iyyahu maghfiratahu, yaitu agar Allah hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dengan meminta kepada Allah ampunannya. Ya. Jadi mereka diperintahkan masuk dengan cara merendahkan diri, dengan cara tunduk sambil mengucapkan hittah. Ya, sambil mengucapkan apa? Hittah. Yang makna hittah tadi apa? Ya Allah, ampunilah, hapuskanlah kesalahan-kesalahanku, ampunilah dosaku. Itu makna hittah. Naghfir lakum khatayakum. Kalau kalian lakukan hal itu, masuk dengan tunduk dan rendah diri sambil membaca hittah, niscaya akan kami ampuni kesalahan kalian. Bisu'alikumul maghfirah, dengan permintaan kalian atas ampunan. Wasanazidul muhsinin, dan kami akan tambahkan bagi orang-orang yang berbuat baik, bi'amalihim, dengan amalan mereka, ai jazaan ajilan wa ajilan. Allah akan berikan balasan segera maupun setelahnya, cepat atau lambat, dunia atau akhirat. Nah ini ya, jadi Allah cuman perintahkan mereka hal yang simpel, masuk pintu dengan rendah diri dan ucapkan hittah. Balasannya apa? Diampuni dosanya dan akan diganjar pahala
baik segera ataupun yang akan datang, baik cepat ataupun yang lambat. Namun apa yang terjadi jamaah? Fabaddalal ladzina zalamu minhum, maka orang-orang yang zalim di antara mereka merubah. Dan perhatikan di sini walam yakul, di sini Allah tidak mengatakan fabaddalu, dan mereka merubah. Apa bedanya, Bu? Fabaddalal ladzina zalamu minhum dengan fabaddalu. Bedanya apa? Kalau dari terjemahan ya, fabaddalal ladzina zalamu minhum, maka orang-orang yang zalim di antara mereka telah merubahnya. Tapi kalau fabaddalu, maka mereka telah merubahnya. Bedanya apa? Kalau minhum alladzina zalamu minhum, maka tidak semua di antara mereka zalim. Ya, jadi dari seluruh Bani Israel yang Allah perintahkan masuk lewat pintu dengan rendah diri, dengan tunduk dan mengucapkan hittah, tidak semua mereka membangkang, ada yang patuh. Makanya Allah berikan hukuman khusus kepada orang-orang yang zalim saja. Makanya Allah katakan fabaddalal ladzina zalamu minhum. Ya. Di antara orang-orang zalim mereka itu merubah, bukan seluruhnya. Li'annahum lam yakunu kulluhum baddalu, karena tidak semua dari mereka merubah kalimat. Apa itu? Qaulan ghairal ladzi qila lahum, ucapan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Mereka diperintah untuk mengucapkan apa tadi? Hittah. Ya. Hittah yang artinya ya Allah hapuskanlah kesalahanku, ampunilah dosaku. Nah, faqalu badala hittah habbatun fi hintah. Habbatan fi hintah. Mereka rubah hittah menjadi hintah, yang artinya apa hintah? Sebiji gandum. Kalau hittah, ampunilah kesalahanku. Kalau hintah, gandum, sebiji gandum. Intinya mereka itu mempelesetkan, ya kan? Dari hittah menjadi hintah. Termasuk mengejek kan ini? Ya. Diperintah baik-baik, minta maaf, dipelesetkan menjadi gandum. Istihanatan bi amrillah, merendahkan perintah Allah, wastihzaan dan mengolok-olok perintah Allah. Ya. Jadi enggak nyambung. Diperintahkan mengucapkan hintah, maka mereka mengatakan hintah. Nah, perhatikan di sini. Wa idza baddalul qaula ma'a khiffatihi, kalau mereka itu merubah ucapan padahal itu ucapan yang ringan, fatabdiluhum lil fi'li min babin aula wa ahra, maka mereka merubah perbuatan itu lebih lebih dilakukan lagi dan lebih utama lagi. Artinya apa? Mereka kan diperintahkan melakukan dua perkara ketika masuk pintu. Yang pertama masuk dengan cara tunduk, ya kan? Nah, ini perbuatan. Ya, masuk dengan cara menundukkan diri, merendahkan diri. Yang kedua, ucapkan hittah. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan mereka merubah ucapan. Ya, fabaddalal ladzina zalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum. Maka mereka di antara orang-orang zalim, yaitu di kalangan mereka, merubah ucapan yang diperintahkan menjadi hintah. Maka kalau ucapan saja yang mudah, yang ringan itu mereka bisa ubah semaunya, maka apalagi perbuatan. Nah, dijelaskan oleh Syekh Sa'di, walihada dakhalu yazhafuna ala adbarihim. Oleh karena itu mereka masuk pintu dalam keadaan merangkak,
di atas pantat-pantat mereka. Ya. Jadi diperintahkan menghadap ke depan sambil nunduk, justru mereka masuk menghadap ke belakang. Ya, sambil apa namanya? Sambil duduk di atas pantatnya. Bukan ngesot, Bu, ya. Memang susah, Bu. Tapi ini menunjukkan apa? Pelecehan. Ya. Kalau kita masuk pintu dengan menunduk, ini menunjukkan penghormatan terhadap orang yang ada di dalamnya, kan begitu. Kita masuk rumah lewat pintu, kemudian kita agak menundukkan diri. Ini tanda kita menghormati penghuni rumah, ya kan? Tapi kalau kita masuk pintu ngesot, ya, jongkok ngadep belakang. Jadi tuan rumah itu maaf kita pantati seakan-akan, ya kan? Ini bentuk apa? Penghinaan. Ya. Jadi dua perintah Allah itu dilecehkan. Hitoh dikatakan hintoh, menunduk, justru dipantati. Ya. Maka dari itu disebutkan walamma kana hadat tughyan akbar sababin walima kana hadat tughyan akbar sababin liwuqu'i uqubatillahi bihim. Maka karena itu kezaliman inilah yang menjadi sebab terbesar hukuman Allah kepada mereka. Fa anzalna 'alal ladzina zalamu minhum, maka Allah turunkan kepada orang-orang yang zalim di antara mereka. Lagi-lagi Allah adil. Allah berikan hukuman bagi orang-orang yang zalim saja. Rijzan ay adaban, hukuman minas sama, dari langit, bisa babi fisqihim wa baghihim, dengan sebab kefasikan mereka dan kezaliman mereka. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi ini keadaan orang Bani Israel yang telah sekali lagi kita sebutkan, mengulang perbuatan yang serupa. Maka Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka siksa. Nah, di antara tafsir yang didapatkan atau di dalam tafsir yang lain, tafsir Ibnu Katsir misalnya, disebutkan bahwasanya di antara azab yang Allah timpakan kepada mereka, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apa azab atau rijzan dari langit yang ditembakkan kepada mereka?" Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "At-ta'unu rijzun, azabun udziba bihi man kana qablakum." Ta'un adalah hukuman, yaitu suatu siksa yang telah diberikan kepada orang sebelum kalian. Ya. Jadi wallahu a'lam bishawab, di antara rijzan, makna dari rijzan yang Allah timpakan kepada Bani Israel dari atas langit, itu adalah penyakit ta'un. Jadi orang-orang yang zalim bisa kita maknai itu ditimpakan kepada mereka penyakit ta'un sebagai bentuk hukuman atas perbuatan fasik dan zalim mereka. Diperintahkan secara baik-baik dengan cara yang mudah, tapi justru mereka merubah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Baik. Silakan masuk ayat ke-60, kita lanjutkan.
Taib. Wa idistasqa Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa memohon kepada Allah air untuk kaumnya. Jadi ini masih tentang Bani Israel. Nabi Musa berbelas kasihan kepada kaumnya sehingga memintakan kepada Allah air. Fakulna, maka kami katakan, kata Allah, idrib bi'asakal hajar, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Fanfajarat minhu thnata asyrata aina, maka memancarlah dari batu itu 12 mata air. Qad alima kullu unasim masyrabahum, yang masing-masing kabilah tahu di mana tempat minum mereka. Kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin, makan dan minumlah kalian berupa rezeki dari Allah, dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Taib, ma'asyar muslimin, laki-laki Allah kasih nikmat untuk yang kesekian kalinya. Nah, kita bacakan. Istasqa maknanya ay talaba lahum ma'an yashrabuna min. Ya, Nabi Musa meminta kepada Allah untuk mereka, untuk kaumnya, untuk Bani Israel air sehingga mereka bisa meminumnya. Ini bentuk belas kasih seorang nabi kepada kaumnya. Enggak ada nabi itu yang menyanyiakan kaumnya. Semua nabi itu sayang kaumnya, tapi tidak semua kaum sayang nabinya. Ya, tidak semua kaum sayang nabinya. Ya. Nah, ini betapa balasan seorang nabi, perbuatan seorang nabi dibalas dengan buruk oleh kaumnya. Banyak kita jumpai. Di antaranya ya Bani Israel ini. Ya, sudah disayang sama Allah dengan nikmatnya, sudah disayang oleh Nabi Musa dengan rela meminta kepada Allah untuk kemaslahatan mereka, tapi mereka tetap saja membangkang. Faqulna drib bi'asakal hajar, maka aku atau kami berkata, yaitu Allah, pukullah batu dengan tongkatmu. Yang dimaksud dengan batu di sini imma hajarun makhsusun ma'lumun indah wa imma ismu jinsin. Batu itu bisa berarti batu khusus yang diketahui oleh mereka, atau nama batu tertentu. Ya, al-muhim suatu batu lah. Ya, entah itu batu khusus atau itu batu jenis tertentu. Nah, fanfajarat minhu thnata asyrata aina, maka memancarlah darinya 12 mata air. Kenapa 12? Wa qabailu bani Israila ithnata asyrata qabilah, karena jumlah kabilah Bani Israel itu ada 12. Sukunya Bani Israel itu ada 12. Itu di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dan di zaman Nabi Muhammad SAW setidaknya ada 3 yang tersisa. Itu pun akhirnya mereka semua hilang eksistensinya. Ya. Wallahu alam apakah 3 suku ini, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadhir, memiliki pendahulu dari 12 suku yang dulu dapat air minum. Wallahu alam bishawab. Yang jelas saat itu, saat Nabi Musa memintakan air kepada Allah untuk mereka, mereka terdiri dari 12 qabilah, suku besar. Nah, qad alima kullu unasim masyrabahum. Masing-masing manusia, masing-masing suku dan anggotanya itu mengetahui. Minhum masyrabahum ay mahalluhum alladhi yashrabuna alaihi min hadhil ayun. Mereka tahu tempat di mana bisa meminum air dari mata air ini. Fala yuzahimu ba'duhum ba'dha, sehingga mereka tidak saling berdesakan antara satu dengan yang lain. Bal yashrabuna mutahanniina la mutakaddirin.
Bahkan mereka itu minum dengan nikmat, tenang, dan tidak perlu tergesa-gesa, nggak perlu ngantri. Ya, nah bayangkan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada 12 suku, masing-masing dapat jatah satu mata air. Dan ketika mata air itu memancar, anggota sukunya tidak rebutan air, tidak perlu ngantri berdesak-desakan. Ya, kita umat Islam kalau perlu minum di tempat yang mulia, ya, di Mekah atau Madinah yang disediakan air Zam-Zam, itu kalau kadung rame, ya, rebutan, bahkan mungkin bisa sampai berantem. Nah gimana nggak berantem? Mau minum satu gelas, sebelah bawa 1 galon, ya nggak minum-minum kita. Tapi kita bersyukur, ya kan? Sabar, ya, namanya kesempatan bisa ngambil air Zam-Zam, bersyukur kita. Cari tempat lain yang lebih sepi, cari tempat lain yang lebih sepi. Nah, Bani Israil dikasih minuman yang luar biasa, nggak perlu rebutan, ya, nggak perlu terburu-buru. Itu nggak bersyukur. Makanya di antara penjelasan tafsir Ibnu Katsir, ya, tentang ketika Bani Israil mendapatkan makanan khusus istimewa yang melebihi makanan orang-orang yang biasa hidup mewah, manna dan salwa tadi, mereka tetap nggak bersyukur. Ibnu Katsir mencoba membandingkan dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Beda sekali. Para sahabat itu bersyukur meskipun cuma dapat sedikit. Bani Israil dikasih banyak nikmat, nggak bersyukur. Inilah keunggulan umat Islam. Jangan rasa syukur mereka. Di antara yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu saat perang Tabuk kalau tidak salah. Para sahabat kehabisan bekal. Bekalnya tinggal sedikit. Karena perjalanan yang jauh, melelahkan, bekalnya tidak banyak. Mereka minta kepada Rasul apa? Ya Allah, ya wahai Rasulullah, ya perbanyaklah makanan kami. Perbanyak. Bukan minta makanan yang enak. Apa yang kami bawa ini gimana caranya supaya bisa rata. Akhirnya masing-masing dari mereka ngumpulkan. Ada yang punya kurma, ya setor kurma. Ada yang punya serpihan roti, setor serpihan roti. Ya, apa adanya, dikumpulkan dalam satu apa? Wadah. Lalu setelah itu dibagi oleh Rasulullah SAW. Ternyata semua dapat rata dan kenyang. Inilah mukjizat Nabi SAW. Yang kalau dihitung secara matematika, kamu punya berapa? Saya cuma punya 3 serpihan roti. Kamu punya berapa? 1 kurma. Kamu punya berapa? Enggak punya. Ya secara hitungan matematika enggak akan mungkin cukup. Lah ini ternyata setelah diambil oleh Rasulullah SAW seluruh makanan mereka, lalu Nabi SAW berdoa barokah. Setelah itu Rasulullah bagi, masing-masing dapat dan sampai kenyang. Nah, luar biasa. Nah itu pun para sahabat tidak mengeluh, karena rasa syukur mereka nerima meskipun itu sedikit. Beda dengan Bani Israil, dikasih enak, dikasih nikmat, nggak bersyukur. Tapi mungkin ini diantara pelajaran hidup jamaah sekalian. Mungkin ibu merasakan, mungkin kita pernah menyadari. Apa itu? Orang kalau biasa dimanja, mendapatkan fasilitas, ya biasanya ya jadinya nggak gampang bersyukur, mudah mengeluh. Tapi kalau biasa hidup apa adanya, tangguh biasanya. Ya enggak Bu? Kalau biasa dapat fasilitas, nggak enak dikit ngeluh, ya kan? Di enak-enak begitu dapat yang nggak enak ngeluh. Tapi kalau sudah biasa hidup susah,
ya tahan banting. Makan ini biasa makan kayak gini. Dikasih yang enak ya bersyukur, alhamdulillah. Nah itulah ya, mungkin pelajaran hidup seperti ini yang bisa kita ambil pelajaran dari kaum Bani Israel. Allah kasih terus mereka nikmat, tapi nggak bersyukur. Sudah biasa difasilitasi. Ya, beda dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum, dididik apa? Sederhana, apa adanya, qanaah. Jadi mereka menerima meskipun sedikit. Dan ketika mereka mendapatkan nikmat yang banyak, mereka bersyukur. Ya. Tapi namanya orang tua, kasihan kalau anaknya susah. Ya kan, Bu? Gak tega kalau anaknya sekolah fasilitasnya kurang. Gak tega kalau anaknya ya kembali ke kita sendiri, Bu. Ya, kita yang akan menuai hasilnya nanti. Tapi kalau anak kita misalkan sudah terbiasa mendapatkan fasilitas, ternyata kok mengeluh, ya jangan salahkan kecuali diri kita sendiri. Ya, kita yang bisa memilih dan mempertimbangkan kira-kira anak kita itu baiknya dimanja atau dilatih. Ya, tanya kepada diri kita sendiri-sendiri. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walihada qala, karena inilah Allah berfirman, kulu washrabu min rizqillah, makan dan minumlah kalian berupa rizki dari Allah, ay alladzi atakum min ghairi sa'yin wala ta'bin, yang rizki itu datang kepada kalian tanpa perlu susah payah, tanpa perlu berlelah-lelah. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi, ay tukhribu ala wajhil ifsad, kalian hancurkan bumi ini dengan kerusakan, kalian robohkan bumi ini dengan kerusakan. Nah, ini pesan terakhir dari Allah Subhanahu wa taala setelah Allah berikan apa? Nikmat berupa jatah mata air untuk masing-masing kabilah, untuk masing-masing suku, yang mereka semua mendapatkannya tanpa perlu bersusah payah. Taib. Silakan dilanjutkan ayat ke-61 dibaca. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat ini kaum Bani Israel meminta kepada Nabi Musa alaihissalam sesuatu yang lebih rendah
dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahid. Dan ingatlah ketika mereka atau kalian, yaitu Bani Israel, berkata kepada Musa, wahai Musa, kami tidak bisa sabar, kami tidak bisa tahan untuk makan satu jenis saja. Yang dimaksud tadi apa? Manna dan salwa. Ya, enaknya sih enak, tapi cuman itu saja. Ini yang tidak bersyukur ya. Maka fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard. Maka berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami agar ia mengeluarkan rezeki kepada kami dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Ya. Karena manna dan salwa tadi sudah kita terangkan, itu bukan hasil bumi. Manna dan salwa itu bukan hasil bumi. Ya. Meskipun tadi ada pentafsiran jamur kam'ah termasuk manna, tapi ada juga penafsiran tadi apa? Manna itu seperti embun yang turun, yang bisa dimakan, yang nikmat. Jadi bukan dari hasil bumi, turun dari langit berupa embun. Demikian dengan salwa, tadi apa salwa? Burung, ya bukan hasil bumi. Maka mereka, yaitu kaum Bani Israel, minta yang dari hasil bumi. Mimba keliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Sayur, timun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Maka Musa berkata, qal atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian ingin mengganti yang baik itu dengan yang lebih rendah, makanan mewah dengan makanan yang biasa? Kalau cuman itu, ihbitu misra, datanglah kalian ke kota-kota. Fa innalakum ma sa'altum, kalian akan jumpai apa yang kalian inginkan. Artinya kalau kalian cuma minta itu, ya nggak perlu minta sama Allah, nggak perlu minta ke aku. Banyak itu di pasaran. Ya, Allah ngasih kalian itu manna dan salwa, nggak ada di pasaran. Kalau kalian minta yang remeh-remeh, ya nggak perlu minta kepada Musa. Ya, datangi kota-kota itu, banyak. Nah, wa dzuribat alaihimuz zillatu wal maskanah, maka ditimpakanlah kepada mereka kenistaan dan kehinaan. Wa ba'u bighadabin minallah, mereka pun kembali dengan membawa murka Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, yang demikian itu karena mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq, dan mereka membunuh para nabi tanpa hak. Ya, inilah balasan mereka. Nabi dibunuh. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, yang demikian itu karena kedurhakaan mereka dan perbuatan melampaui batas mereka. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi lagi-lagi kaum Bani Israel berbuat seperti ini. Mereka telah diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang banyak yang tidak diberikan kepada kaum lainnya. Bahkan tadi disebutkan orang-orang yang biasa hidup mewah saja tidak bisa mendapatkan kenikmatan seperti ini. Ini makanan khusus ini. Manna dan salwa itu hanya ada di tempatnya Bani Israel. Tidak ada di sembarang tempat. Ya. Bahkan disebutkan dalam salah satu pentafsiran bahwasanya burung salwa itu datangnya musiman. Dalam artian itu di waktu tertentu, dan itu datangnya hanya ke tempatnya Bani Israel. Ya. Makanan yang super mewah, yang sangat langka, yang tidak bisa didapatkan kecuali di tempat Bani Israel. Bani Israel mendapatkannya mudah, tiba-tiba turun aja di tempat mereka.
Ya, sedangkan kaum lainnya nggak bisa. Ya. Kita kalau mau makan makanan enak ya harus mengeluarkan uang. Ya, banyak. Bahkan ada Bu makanan, kalau Ibu pernah tahu, kepiting Alaska, pernah dengar nggak? Ngambilnya di mana itu Bu? Di tengah samudra. Samudra apa itu? Tengah samudra, pokoknya samudra yang dalamnya luar biasa. Ya, ngambilnya itu taruhannya nyawa. Yang harganya satu kepiting itu bisa jutaan. Satu kepiting ya, tapi bau besar memang. Ya. Nah, intinya itu makanan enak, makanan mewah, tapi dapatkannya sulit. Dapatkannya sulit. Orang-orang yang bisa makan mewah ya harus mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk bisa makan itu. Nah, Bani Israel tidak perlu. Ya. Burung tiba-tiba datang tanpa perlu susah payah, disembelih, makan meskipun tidak bisa lama. Ya. Kemudian minumnya tadi salwa, manna yang seakan-akan seperti embun, diminum sendiri manis, lalu dicampur makan yang lain enak, dijadikan minuman juga enak. Nah, ini subhanallah, apa yang telah Allah berikan kepada Bani Israel ini sudah luar biasa. Tapi mereka minta downgrade. Ya, sudah dikasih yang mewah, mereka minta yang rendah. Nah, inilah titik di mana Allah Subhanahu wa taala akhirnya menghinakan mereka. Seakan-akan pesan yang kita bisa dapatkan, oh pancen kalian itu nggak pantas jadi orang yang dapat nikmat. Nggak pantas kalian itu. Ya, bukan level kalian ternyata dikasih makanan mewah. Hingga akhirnya Allah hinakan mereka dengan sangat hina hingga sekarang. Ya, sekarang pun kaum Yahudi itu jumlahnya nggak banyak. Ya, itu pun mereka berbuat kerusakan sampai sekarang. Dan insya Allah nanti pada akhirnya mereka akan ditumbas oleh kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Taib masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk membaca tafsir penjelasan dari Syekh Sa'di mungkin akan kita lanjutkan biidznillah pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.